Selamat pagi kembali anak-anakku sekalian. Di kesempatan hari ini di penanggalan di tanggal 6 Oktober 2020, tepatnya di hari Selasa, kembali lagi kita bertemu melalui media daring, dan kita akan kembali bersama-sama untuk membahas mengenai pembelajaran sejarah kita yang untuk di bab ketiga, tentunya untuk masuk di agenda setelah NIT. Nah, di kesempatan pagi hari ini Bapak dengan senang sekali, puji Tuhan, akan kembali menjelaskan tentang materi kita tentang penelitian dan penulisan sejarah, tentunya di bab 3 ini. Dan mudah-mudahan Bapak juga berharap di kesempatan pagi hari ini kalian semua sehat-sehat selalu tanpa kekurangan satu apapun juga. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan materi di bab 3 tentang penelitian dan penulisan sejarah. Baik, kita mulai saja di pertama kali ini di bab 3. Kita akan masuk di pembahasan bagian A-nya. Kita akan melihat di situ tentang sumber sejarah. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian sejarah merupakan proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena sejarah dari masa lalu. Jadi, para sejarawan melakukan suatu penelitian sejarah itu untuk menggali ataupun juga mencari sebuah fakta mengenai suatu proses kejadian masa lalu. Ya, misalnya tentang proses kemerdekaan bangsa kita, bagaimana terlepas dari penjajahan bangsa asing. Yang kita ketahui bersama bahwa bangsa yang terakhir kali menjajah kita sebelum kita merdeka adalah dari bangsa Belanda. Nah, yang kedua juga dikatakan di situ bahwa data sejarah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu itu didapat dari sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah dari mana? Yaitu didapat dari peninggalan-peninggalan sejarah seperti artefak ataupun juga yang lain. Juga ada pelaku sejarah yang bisa menceritakan tentang peristiwa tersebut yang telah terjadi, maupun berbagai referensi sejarah yang terkait dengan suatu peristiwa. Ya. Jadi data sejarah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu itu bisa kita dapat atau kita bisa mencarinya dari referensi-referensi sejarah yang lain. Salah satunya tadi sudah dikatakan bahwa baik itu dari peninggalan-peninggalan seperti mungkin artefak atau dokumen, ataupun juga fosil, ataupun juga video, ataupun juga visual yang kita bisa lihat, ataupun juga kita bisa melakukan interview atau wawancara kepada pelaku sejarah yang mungkin pada saat itu hidup dan saat sekarang juga masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa mengetahui peristiwa apa yang terjadi pada masa tersebut. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa sumber-sumber sejarah itu bisa kita gali dari berbagai macam referensi, dan juga dikatakan bahwa sumber sejarah itu disebut juga sebagai data sejarah. Nah, kalau kita ingin berbicara mengenai etimologi kata atau sejarah katanya itu, dalam bahasa Inggris kata data itu merupakan bentuk jamak dari kata datum, ya. Saya ulangi, jadi dalam bahasa Inggris kata data merupakan bentuk jamak dari kata datum. Nah, sedangkan kata datum dalam bahasa Latin itu berarti pemberian. Nah, kalau kita serah ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut akan menjadi berarti keterangan yang benar dan bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian ataupun juga analisis dan kesimpulan. Itulah yang dikatakan mengapa sumber sejarah juga itu disebut sebagai data sejarah. Nah, tetapi tidak semua berbagai sumber-sumber sejarah ataupun juga data-data sejarah itu bisa dikategorikan sebagai sumber yang resmi untuk menggali suatu peristiwa yang bersejarah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat atau mengetahui atau bisa mengklasifikasi ini merupakan data sejarah atau sumber sejarah atau bukan? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Kita akan melihat tentang klasifikasi sumber-sumber sejarah. Nah, yang pertama kita lihat di situ berdasarkan bentuk dan wujudnya. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, sumber sejarah itu diklasifikasikan sebagai pertama yaitu sumber benda. Nah, sumber benda berhubungan dengan kreativitas manusia pada masa lampau melalui bentuk Jadi sumber benda merupakan suatu benda yang berhubungan dengan kreativitas manusia pada masa lampau.
Jadi Bapak ulangi bahwa sumber benda merupakan suatu yang berhubungan dengan kreativitas manusia pada masa lampau. Nah, melalui bentuk ini, maka seseorang sejarawan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun kembali kisah-kisah sejarah. Ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita melihat kembali tentang sumber-sumber benda yang merupakan sumber sejarah tersebut atau digunakan sebagai data sejarah. Mungkin di slide-nya kalian akan melihat di situ ada satu arca. Di samping arca juga kita bisa melihat berbagai macam peninggalan-peninggalan yang bersejarah seperti patung atau relief ataupun juga masjid kuno, benteng, senjata dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber-sumber benda yang bisa dimasukkan sebagai sumber-sumber sejarah ataupun juga data-data sejarah. Setelah kita mengetahui tentang sumber benda, kita akan melihat ke sumber tulisan. Jadi klasifikasi pertama tadi untuk menentukan sumber tersebut merupakan sumber sejarah ataupun juga data sejarah. Yang pertama tadi sudah dikatakan tentang sumber benda, dan sekarang kita akan melihat mengenai sumber tulisan, ya. Nah, sumber tulisan adalah keterangan dari masa lampau yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media batu, rontal, dan kertas, ya. Rontal itu merupakan seperti daun pohon lontar yang digunakan orang zaman dahulu untuk membuat suatu berita atau membuat suatu surat atau membuat suatu perjanjian. Nah, sumber tulisan ini merupakan sumber sejarah yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah yang didasarkan dari tulisan-tulisan tersebut, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi ataupun juga apa yang dilakukan pada saat itu atau pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang kita bisa lihat dari sumber-sumber tulisan itu selain dari yang saya tampilkan di slide-nya kalian, yaitu adalah merupakan salah satu peninggalan sejarah tentang huruf Pallawa ataupun juga aksara Pallawa. Contoh-contoh lainnya adalah prasasti. Kitab-kitab juga merupakan bagian-bagian dari sumber-sumber tulisan. Catatan-catatan pribadi, entah itu adalah untuk perjanjian-perjanjian ataupun juga untuk membuat suatu berita untuk penangkapan buronan barangkali. Juga beberapa contoh-contoh sumber tulisannya itu biografi dan autobiografi serta media massa dan lain-lain, ya. Nah, kalau prasasti ini adalah merupakan peninggalan-peninggalan yang terjadi pada atau banyak kita temui pada zaman-zaman kerajaan Hindu Buddha, ya. Begitupun dengan kitab-kitabnya dan juga catatan-catatan pribadinya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sumber tulisan. Jadi berdasarkan bentuk dan wujudnya yang kedua, kita bisa mengetahui itu bisa mendapatkan data sejarah ataupun juga sumber sejarah berdasarkan sumber tulisan. Nah, anakku sekalian, sebelum kita masuk yang berikutnya, Bapak di sini tampilkan di slide-nya kalian tentang soal latihan yang akan kalian kerjakan setelah nanti kalian mendengarkan akhir dari penjelasan materinya Bapak ini. Tapi harus dijelaskan, harus didengarkan sepenuhnya, ya. Saya ulangi, harus didengarkan sepenuhnya. Ketika kamu hanya mendengarkan setengah-setengah, kamu tidak akan mengerjakan tugas berikutnya yang Bapak akan tampilkan lagi di slide yang berikut, entah di slide yang setelah ini atau yang akan datang setelah ini nanti akan kita lihat. Intinya bahwa kalian harus menyimak dengan betul penjelasan Bapak yang kalian Bapak akan berikan kepada kalian. Intinya bahwa tugas ini kalian akan kerjakan nanti setelah Bapak menjelaskan materi yang kita sedang bahas kali ini. Nah, baik, kita lanjutkan tadi. Di samping dari sumber tulisan, otomatis juga untuk menjadikan suatu data sejarah atau sumber sejarah itu pasti ada yang dikatakan dengan sumber lisan. Jadi di mana ada sumber tulisan, di situ juga pasti ada sumber lisan. Nah, sumber lisan ini adalah sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan. Tadi yang sudah dibahas mengenai cara wawancara ataupun juga interview, baik dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah maupun dari tradisi lisan. Nah, beberapa tahun lalu ketika Bapak mengajar mengenai materi ini, ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya ada yang
pelaku sejarahnya sudah meninggal ataupun juga saksi sejarah tersebut sudah meninggal, dan kita ingin mencari data sejarah tersebut dari mana. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi ataupun juga suatu peristiwa yang diceritakan secara turun-temurun, walaupun si pelaku ataupun juga orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu sudah tidak ada, tetapi tetap diceritakan oleh masyarakat. Itulah yang dikatakan dengan sumber lisan, ya. Jadi dengan ucapan-ucapan, dengan melakukan wawancara jikalau pelaku sejarahnya masih hidup sampai sekarang. Nah, tradisi lisan ini ada beberapa bentuk tradisi lisan, yaitu cerita rakyat, ya, cerita rakyat. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang cerita-cerita tentang dongeng-dongeng rakyat yang beredar di masyarakat mengenai bawang merah dan bawang putih, mengenai Cinderella dan lain sebagainya. Legenda ini adalah juga merupakan tradisi lisan yang diceritakan turun-temurun dari zaman pertama sampai kakek cucunya mereka. Legenda misalnya salah satu contoh mengenai legenda Tangkuban Perahu, itu juga merupakan salah satu sumber lisan dari karya sejarah. Juga dikatakan dengan mitos, kidung atau nyanyian-nyanyian atau folklor, tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan dan upacara adat. Itulah beberapa tadi mengenai bentuk-bentuk tradisi lisan, ya. Jadi tugasnya kalian berikutnya juga, ya, yaitu kalian harus cari mengenai pengertian dari mitos itu apa, kidung itu apa atau folklore itu apa, dan juga apa yang dimaksud dengan upacara adat, ya. Jadi kalian cari pengertiannya, yaitu pertama mitos, kidung atau folklore, ya. Folklore, mitos, kidung atau folklore. Yang ketiganya adalah upacara adat, ya. Itu yang kalian harus juga cari pengertiannya. Baik, anak-anak, berikutnya kita akan melihat klasifikasi sumber sejarah itu berdasarkan jarak dan urutan penyampaian, ya. Nah, menurut Muhammad Ali, sifat-sifat sumber sejarah ditentukan oleh zaman yang menghasilkan sumber sejarah itu. Semakin lampau atau semakin jauh dari masa kini, semakin langka sumber-sumber sejarah itu. Nah, berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, sumber primer. Apa yang dimaksud dengan sumber primer? Sumber primer adalah sumber sejarah yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata ketika suatu peristiwa sejarah terjadi. Sumber primer adalah sumber utama, sumber dari orang yang pada saat itu juga merupakan hadir ketika ada peristiwa sejarah tersebut. Contohnya Injil, ya, Injil yang dikarang oleh murid Yesus ataupun juga sahabat-sahabat Yesus yang kebetulan juga merupakan hadir pada zaman itu. Masih banyak sumber-sumber primer yang lainnya. Intinya bahwa sumber primer itu adalah sumber sejarah yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung, ya, directly atau secara langsung terlibat dan menjadi saksi mata ketika suatu peristiwa sedang terjadi. Nah, yang kedua, kita melihat dari sumber sekunder. Pasti kalian sudah ada bayangan mengenai sumber sekunder ini. Kalau pertama tadi dikatakan dari sumber yang dari utamanya, pelaku sejarahnya atau yang terlibat langsung atau menjadi saksi mata dari peristiwa tersebut. Nah, kalau sekunder otomatis adalah, ya benar, orang lain, ataupun juga sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang lain yang sesaman namun tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut, ya. Jadi orang yang menuliskan peristiwa tersebut tetapi tidak ada pada saat peristiwa itu, namun dia sesaman dengan kejadian atau peristiwa tersebut, ya. Misalnya ada beberapa contoh tulisan GMT Tetahim yang menulis kesaksian Adam Malik terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini artinya bahwa Adam Malik merupakan salah satu pejuang kita juga, salah satu juga the founding fathers di Indonesia yang turut hadir pada saat ada peristiwa proklamasi dikumandangkan di rumah Soekarno, ya. Nah, Adam Malik ini bercerita kepada GMC Tekahim. Nah, GMC Tekahim inilah yang membuat suatu buku dan menuliskan tentang
kesaksian Adam Malik. Itulah yang disebut dengan sumber sekunder. Artinya bahwa bukan Adam Malik sendiri yang menulis, tapi orang lain yang menulis peristiwa tersebut. Nah, berikutnya kita lihat dari tersier ataupun juga sumber tersier. Sumber tersier ini pengertiannya adalah hasil penelitian dari sejarawan yang dijadikan rujukan oleh para peneliti sejarah lainnya karena dianggap bermutu dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jadi sumber tersier ini adalah hasil penelitian dari sejarawan yang dijadikan rujukan oleh para peneliti sejarah lainnya karena dianggap bermutu dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jadi di sumber tersier ini adalah merupakan sumber yang dijadikan rujukan oleh para sejarawan ya atau para peneliti, walaupun dia tidak termasuk dalam sumber premier dan juga sekunder. Namun data ataupun juga penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak contohnya, misalnya hasil penelitian berupa disertasi karya Sartono Kartodirjo berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, itulah tadi berdasarkan jarak dan urutan penyampaiannya ya. Jadi jarak dan urutan penyampaiannya. Kalau dikatakan sumber primer, dia adalah orang yang ada ketika peristiwa tersebut berlangsung. Sumber sekunder adalah orang yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, namun masih berada dalam zaman tersebut. Dan yang ketiga, sumber tersier adalah sumber yang tidak termasuk kategori primer dan sekunder, namun penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, kita akan melihat mengenai sumber tekstual dan sumber non-tekstual. Jadi, kita sudah masuk ke poin 3, yaitu sumber tekstual dan sumber non-tekstual. Nah, apa sih pengertian dari sumber tekstual ini dan sumber non-tekstual ini? Kalau sumber tekstual adalah sumber tekstual itu merupakan sumber tertulis, baik yang ditulis tangan, diketik, maupun dicetak. Ya. Jadi sumber tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tertulis, baik yang ditulis tangan, diketik maupun dicetak, seperti yang terdapat dalam prasasti, kitab-kitab kuno, laporan surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Jadi yang dimaksud dengan tekstual adalah yang tertulis, ya. Sumber tekstual itu pengertian adalah sumber tertulis. Nah, kalau sumber non tekstual otomatis lawan dari tekstual. Nah, kalau sumber non tekstual ini adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau tidak menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa apa? Ya, benar, melainkan berupa gambar ataupun juga ornamen ataupun juga mungkin foto, rekaman suara dan rekaman audio visual. Itu ya. Jadi kalau tekstual adalah sumber tertulis dalam penulisan sejarah, ya. Sedangkan sumber non tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan. Dia melakukan lewat apa? Ya, melakukan lewat gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audio visual. Nah, sedangkan di sumber non tekstual ini juga terbagi atas menjadi dua, sumber visual dan sumber audio visual. Sedangkan untuk sumber visual itu maksudnya adalah sumber visual memberikan banyak informasi berharga bagi sejarawan karena seringkali kesaksian-kesaksian dari masa lampau itu tanpa kata, sehingga seorang sejarawan harus menjabarkan kehidupan masa lalu berdasarkan peninggalan ada. Nah, misalnya mata uang kuno, ya, itu merupakan juga sumber visual yang bisa kita lihat, ya. Itu juga dapat memberikan informasi kepada kita bahwa masyarakat pada kurun waktu tertentu itu sudah mengenal bagaimana cara mengolah logam menjadi uang, bagaimana caranya bertani dalam koin logam tersebut, bagaimana caranya mengukir, bagaimana melakukan potong rambut, model pakaian dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan sumber-sumber visual yang ada. Sedangkan sumber non visual, sumber audiovisual adalah segala keterangan yang dijelaskan atau dibuktikan dengan adanya rekaman suara. Nah, kalau rekaman suara ini mungkin kalian pernah nonton suatu film perjuangan atau pernah mendengarkan film perjuangan tentang bagaimana Bung Tomo membakar semangat area-area Surabaya dalam hal untuk mengusir penjajah dari tanah Surabaya.
ya. Itu adalah merupakan salah satu sumber audio yang dilakukan oleh Bung Tomo, ya. Dia membakar semangat dari para pahlawan pada saat itu juga untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Nah, yang terakhir dalam sub bagian A ini kita akan melihat mengenai bagian nomor 4, ya, dokumen, artefak, dan fosil. Jadi kita akan melihat mengenai dokumen, artefak, dan fosil. Kita akan coba membahas satu persatu dahulu. Dokumen sebenarnya itu, ya. Nah, dokumen ini merupakan salah satu faktor juga yang merupakan faktor pendukung untuk dilakukan penelitian sejarah, karena kalau kita ingin juga berbicara mengenai segi etimologi kata atau sejarah katanya, kata dokumen itu berasal dari bahasa Latin yaitu docere, ya. Docere artinya mengajar. Nah, kalau menurut Louis Gottschalk, kata dokumen mempunyai pengertiannya itu ada dua. Pertama, sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah, sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan. Sedangkan kedua, surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Ya, jadi menurut Louis mengatakan bahwa dokumen itu mempunyai dua pengertian. Pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah, ya, kebalikan daripada kesaksian lisan, misalnya artefak. Jadi ini kebalikannya, ya, bukan peninggalan secara lisan tapi tulisan, misalnya artefak, peninggalan terlukis, dan petilasan arkeologis. Sedangkan yang kedua dokumen adalah mengenai surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Nah, kalau berdasarkan artefak atau artifak itu merupakan peninggalan benda-benda bersejarah yang dibuat oleh manusia yang dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya. Artefak, ya, seperti tempat-tempat makanan pada zaman purba dahulu, ya, seperti kapak genggam, ataupun juga tulang-tulang dari yang dibentuk sebagai senjata pada zaman dahulu atau zaman purba, terus gerabah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan artefak. Jadi intinya artefak atau artifak itu merupakan peninggalan benda-benda bersejarah yang dibuat oleh manusia, dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya. Itu yang dimaksud dengan artefak. Nah, kalau sedangkan fosil ini berasal dari bahasa Latin yaitu fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam, ya. Kalau kalian biasa menonton film-film Hollywood mengenai Jurassic Park ataupun juga mengenai Indiana Jones, itu kalian akan temukan berbagai macam mengenai film-film yang berhubungan dengan kehidupan masa lampau, ya. Nah, dalam ilmu sejarah, fosil berarti sisa-sisa makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia, yang telah membatu karena proses kimiawi di dalam tanah. Jadi saya ulang supaya lebih jelas. Jadi ilmu sejarah fosil berarti sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, yang telah membatu karena proses kimiawi di dalam tanah. Itu, ya. Jadi manusia-manusia purba ataupun juga binatang-binatang purba ataupun juga tumbuh-tumbuhan purba itu yang sudah menjadi batu itu tertimbun di dalam tanah. Ya, jadi untuk membuktikan pernah ada di kehidupan zaman dahulu, makanya para arkeolog itu mereka mencari tempat-tempat di mana terdapat fosil-fosil kehidupan pada zaman dahulu, ya. Nah, banyak ditemukan fosil-fosil kayu, daun, berbagai jenis binatang seperti capung, ikan, tulang-tulang berbagai jenis mamalia, dan fosil manusia purba. Nah, kalau ilmu yang mempelajari tentang fosil ini disebut dengan paleontologi, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi yang merupakan cabang dari arkeologi. Jadi arkeologi itu merupakan generalisasinya. Sedangkan untuk lebih spesifiknya berbicara mengenai fosil-fosil manusia hidup ataupun juga manusia purba zaman dahulu, itu disebut dengan paleontologi.
Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi di poin A ini kita sudah membahas mengenai di bab 3 ya, di poin A di bab 3 mengenai sumber-sumber sejarah. Apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Bagaimana kalau misalnya sumber sejarah tersebut ketika kita berbicara mengenai pelaku ataupun juga orang ataupun juga saksi yang hidup pada zaman itu sudah tiada atau sudah meninggal, otomatis kita akan melihat dari bentuk-bentuk peninggalan lainnya seperti dokumen dan sebagainya. Baik anak-anakku, semoga kalian bisa memahami tentang materi yang kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini, tentunya di bab 3 yang berjudul penelitian dan penulisan sejarah. Semoga anak-anakku dapat memahami dan mengerti, dan kalaupun juga masih ada yang kurang mengerti, masih bisa melakukan komunikasi dengan saya. Entah itu kalian bisa menelpon ataupun juga kalian bisa mengirimi saya WhatsApp kalau misalnya ada satu atau lain hal yang masih kurang jelas di kepala kalian. Ingat, tugasnya dikumpul setelah jam sejarah usai. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang barangkali. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga tetap semangat dalam mengerjakan segala sesuatu. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.